Itu biasa nih. Ini hari Minggu, beliau ini tampaknya mau aktivitas, tapi nanti lebih jelas kita tanyakan di dalam saja ya. Oke, izin masuk Pak Dewan. Ya, rencana mau jalan. Ya, luar biasa. Tapi tidak boleh lama-lama ya. Oh ya, oke siap Pak Dewan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mengawali wawancara ini, tidak ada salahnya kita berbelasungkawa atas musibah yang terjadi di skala nasional, yaitu aksi demo yang disertai kericuhan ya, terbilang kerusuhan ya. Namun itu kita berharap tidak terjadi lama, dan juga turut berduka cita atas berpulangnya keluarga kita yang bekerja sehari-hari sebagai ojol yang sempat terlindas oleh salah satu mobil barakuda aparat. Namun kita tidak menyalahkan berbagai pihak karena situasi chaos memang saat itu, juga termasuk meninggalnya rekan-rekan kawan-kawan dari staf DPR seperti Humas Dewan dan juga ajudan dari DPR yang khususnya perempuan itu adalah ajudan dari PDIP yang terbakar di dalam, dan tiga orang, satu Satpol PP mengalami patah pada bagian pergelangan kakinya karena meloncat dari ketinggian gedung. Nah, mungkin lebih lengkapnya ini di sebelah saya ada anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Nah, Bapak Haji Masdari Kidang dari fraksi Demokrat. Pak, bagaimana Pak dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di tingkat nasional ini, khususnya di masyarakat yang menuntut ataupun mahasiswa yang menuntut kepada pihak DPR, oknum-oknum DPR yang telah berceloteh ngawur, juga aksi joget-joget di ruang kantor rakyat. Ya, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebetulnya bukan ranah kami, Pak ya. Ini karena ini adalah ranah pusat, DPR pusat. Namun saya secara pribadi, saya juga sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat, fraksi Demokrat, saya di Komisi A. Kita ini sama-sama punya PIN lah. Artinya maupun di tingkat pusat dan kabupaten itu sama, maupun aturan sama. Tapi saya sedikit menyayangkan, sangat menyayangkan, munculnya kan demo ini, kalau saya tidak salah saya baca dan saya lihat dari permasalahan ini duduknya dengan adanya dari pemerintah menaikkan pajak, Pak. Kalau himatan saya seperti itu. Jadi munculnya itu keemosian masyarakat itu dari pajak. Kenapa? Nah, sehingga pajak ini terlalu menunjang gaji anggota DPRD provinsi pusat. Saya kalau provinsi tidak tahu. Nah, dari pajak juga itu uang masyarakat diserap langsung diambil oleh koruptor. Kan kelihatannya munculnya dari situ. Kebencian masyarakat. Sehingga sasarnya ke DPR. Nah, DPR, kalau saya lihat gaji sampai 3 juta satu hari. Itu gaji kami di kabupaten Pak setahun itu. Iya, luar biasa. Baru dapat. Ya. Kalau saya ini terus terang aja, saya bukan takut. Saya punya gaji cuma sekitaran 20 juta aja, Pak. Sisa bayar utang di bank. Nah, jadi kita punya iri juga. Sedangkan aset Kutai Timur sangat mendukung ke pajak pusat. Nah, saya juga sangat menyayangkan dengan Ahmad Sahruni berstatement menyampaikan bahwa masyarakat tolol. Baru ini ada segmen dia bahwa tolol itu bahasa dia adalah, kalau bahasa dia itu orang terpintar di dunia, bukan. Dibahasakan Kutai tolol itu bodoh. Ataupun bahasanya Jawa tambuk mungkin. Nah itu tidak ada, untuk pintar itu tidak ada. Nah di situ juga mengundang emosi masyarakat. Dia menyampaikan seperti itu. Dan saya sayangkan juga dengan teman-teman saya di Komisi DPRI, kenaikan gaji, berjoget-joget, itu kan memancing
emosinya masyarakat. Kita ini kan perwakilan masyarakat. Nah, kalau kami di Kabupaten Pak belum ada naik gaji. Nah, bukan saya jujur ya. Ini bisa disampaikan di mana aja. Jangankan mau diperiksa polisi, kejaksaan, sekalipun KPK, mereka pun merasa saya siap. Karena saya tidak ada memakai uang masyarakat terus terang. Uang saya cuma gaji, toh. Itu juga yang untuk keperluan anak istri rumah tangga, itu juga di keperluan untuk nyumbang segala kegiatan 17-an itu sudah tidak ada uang itu, Pak. Saya terus terang uang pribadi. Talangan pribadi. Iya. Nah, alhamdulillah saya punya kebun sawit, punya sawah, giling beras, jual. Bisa bersumpah saya pun siap. Bukan saya takut. Memang saya tidak ada. Saya betul-betul bekerja menjalankan tugas, menyerap aspirasi masyarakat. Hari ini juga saya ujung terakhir reses. Saya tetap menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan saya buat di dalam laporan saya, itu saya serahkan ke Pemda, ke Bepeda. Bepeda lah yang ngatur. Oh, ini dari Pak Kidang, anggota DPRD Dapil 2, keperluan masyarakat semuanya Kecamatan Bengalon, Gerentasi ataupun timbunan tanah, itu semua datang di Pemda, Pak. Seharusnya juga ketika terjadi chaos, artinya yang bersangkutan seperti Eko Patrio juga. Nah, seperti Eko Puya dan enak betul. Harus berani menghadapi masyarakat. Bukannya artinya dia pelesiran ke luar negeri. Ini terbukti di viralnya media sosial yang santer Eko ke Cina di saat chaos di Indonesia. Begitu juga keberadaan Ahmad Saroni di Singapura. Nah, jadi artinya ketika ada masyarakat untuk berasa, harus kita hadapi, ya kan? Memberikan jawaban, ya kan? Baik, Pak. Saya, Pak, selama Pak Sekwan Yuli, selama saya sudah beberapa sudah dilantik, baru 1 kali ke luar kota, Pak. Kita mau kunjungan, ada yang mau kita sampaikan, terus terang. Yang paling sangat penting ini adalah pemekaran desa. Kita mau ke Menteri Desa, tidak ada anggaran, Pak, dari Pak Yuli. Jadi sampai sekarang tidak terrealisasi. Tapi enak seperti Dewan Pusat RI, ke luar negeri saya nih, jangan ke luar negeri, ke Jakarta agak susah, Pak. Perjalanan dinas kami kabupaten ini tidak diragukan ya, baik melalui figur Pak Kidang dan juga rekan-rekan dewan lainnya. Rekan media sering menyambangi kantor DPR, bahkan setiap permasalahan yang diributkan di pusat seperti sengketa lahan segala macam sebenarnya di Kutim pun terjadi, tapi tidak mampu diredam dan berhasil diredam oleh kawan-kawan DPR Kutim sehingga tidak terjadi seperti di tingkat nasional, Pak Kidang ya. Kami, Pak, kalau ada demo yang biasa-biasa, semua kami dewan tuh menghadapi, semua kami dewan menyampaikan bahwa kita ini masih harap membangun ini dan tidak ada juga anak-anak mahasiswa masyarakat tuh energi dengan kita ataupun di fasilitas kita. Moga-moga lah harapan saya jangan sampai ada terjadi di Kutai Timur seperti itu. Dan sekali lagi dengan bergantinya Sekwan ini, semoga Ibu Sarah bisa mengembalikan hak-hak kami yang sebagai anggota DPRD seperti anggaran perubahan cepat terrealisasi, karena masyarakat nuntut itu, Pak. Dan sampai juga memicu demo. Jangan sampai nanti memancing. Semoga Ibu Sarah ini sebagai PLT bisa membongkar semua itu supaya cepat terrealisasi, masyarakat juga senang. Karena kami dalam merealisasi ini selalu dituntut itu. Ditanyakan juga kapan desa dipunitip, kapan ada ini jalan kami dengan adanya perubahan. Kami belum bisa berbuat apa-apa karena belum ada perubahan yang disahkan. Ini himbauan kepada mahasiswa maupun masyarakat yang nantinya tersentra di Kaltim Samarinda akan menggelar demo pada Senin. Apa yang ingin disampaikan agar kericuan tidak
sampai ke Kaltim khususnya, mungkin ada himbauan-himbauan yang menyejukkan hati masyarakat dari kacamata Dewan ya. Harapan saya sebagai perwakilan masyarakat, saya anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, semoga demo berjalan lancar dan tidak ada anarkisnya dan tidak membawa korban dan di Kutim Ya. aman sejahtera semuanya. Kawan, Ya. saya himbau kepada pemerintah pusat maupun kabupaten maupun provinsi, tolong diperhatikan pajak jangan melonjak naik karena itu dampaknya ke masyarakat. Usaha-usaha masyarakat. Harus diperhitungkan. Ya. Kalau masalah pajak otomatis itu menyentuh kepada masyarakat. Inilah yang memunculkan Ya. permasalahan. Kalau pendapat saya, terima kasih. Ya. Sama satu lagi, dan seperti perjalanan itu juga sempat disampaikan Dikurangi. oleh pengamat nasional, pakar nasional, dan juga terkait anggota dewan yang tidak pro rakyat segera di PAW, seperti aksi joget-joget kemarin. Ya, Ikuti terus perkembangan pelaporan dari Makin Eksis. Salam sejahtera, damai Indonesiaku, damai Kaltim, dan damai Kutim. merdeka.